Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2 Cekidot. Di video sebelumnya diceritakan pertarungan antara Makise dan Narumi. Dan pada saat ini pertarungan antara Suzuran dan Hosen sudah hampir memasuki akhir. Kuga berkata kepada Tatsuya, jika siswa Suzuran dan Hosen kurang dari setengah dari mereka yang dapat berdiri. Namun Tatsuya tidak melihat Narumi. Tiba-tiba Narumi keluar dari semak-semak dengan kelelahan. Kroco-kroco Hosen pun bertanya kepada Narumi, "Dari mana saja Narumi?" Dengan keren Narumi menjawab bahwa dia baru saja melakukan sedikit pemanasan. Sementara itu di hutan, Makise tengah pingsan. Dia kalah melawan Narumi. Tiba-tiba Narumi didatangi Serizawa. Serizawa berkata, "Hei Narumi, kamu ingin bertarung denganku?" Kedua kroco-kroco Hosen itu langsung pasang badan untuk Narumi. Namun Narumi berkata, jika sebaiknya mereka pergi saja. Serizawa bukanlah lawan yang sepadan untuk mereka. Lalu Serizawa mendekati Narumi. Mereka saling bertatapan. Namun Serizawa berkata, "Pertarunganku bukan denganmu, dan pertarunganmu bukan denganku." Narumi pun mengerti apa yang dibicarakan Serizawa. Kemudian beberapa siswa Suzuran mengincar Narumi, namun dicegah oleh kroco-kroco dari Hosen. Mereka pun saling adu pukulan. Di samping itu, tampak Serizawa dan Ryu Urushibara sudah bertemu di pertempuran. Serizawa berkata, "Akulah yang kamu cari. Kamu dan aku mempunyai urusan yang belum selesai." Ryo pun tampak tersenyum. Lalu dia melompat ke arah Serizawa dan mencoba memukul Serizawa beberapa kali. Namun Serizawa kembali dapat menghindari serangan dari Ryo. Ryo menendang Serizawa, namun Serizawa kembali dapat menghindar. Serizawa berkata, "Di mana payungmu? Kamu akan terbakar." Serizawa dan Narumi saling menatap dan kembali meluncurkan pukulan. Pukulan mereka sama terkena wajah mereka masing-masing. Mereka pun terpental. Siswa Suzuran di sana kagum dengan Ryo yang dapat mengimbangi Serizawa. Serizawa kembali memuji Ryo. Dia pun teringat dengan Susutomo yang dihajar Ryo sampai masuk rumah sakit. Dia pun meninju Ryo dengan penuh amarah. Namun Ryo juga dapat menghindar. Serizawa lalu menendang Ryo dari bawah. Ryo melompat menghindari serangan Serizawa. Ia lalu menendang Serizawa. Namun Serizawa dapat menangkap tendangan dari Ryo Urushibara. Dia pun menginjak Serizawa, namun tidak kena. Serizawa kembali bangun. Namun dia kembali ditinju oleh Ryo. Flashback saat Ryo pertama kali pindah ke Hosen. Ryo menganggap setiap hari ada hal yang membosankan, dan alasan dia mendaftar ke Hosen karena dia berpikir di Hosen dapat membuat hidupnya lebih menyenangkan. Saat dia memasuki kelas, murid-murid di sana tidak ada yang berani menatapnya. Semua murid di kelas itu dapat dikalahkan oleh Ryo dengan mudah. Tiba-tiba
datang murid dari kelas lain bernama Kamaido Masahiro. Dia menantang Ryo untuk bertarung. Murid itu mengejek Ryo, namun Ryo hanya diam saja. Lalu Ryo mengayunkan payungnya ke arah perut siswa itu, dan dia tersenyum. Sementara itu, Narumi tengah berada di atap Hosen. Dia bersama anak buahnya. Anak buahnya memberitahu Narumi jika anak kelas 1 yang merepotkan namanya Ryo Urushibara, dan Narumi harus melawannya dan menyatukan Hosen. Lalu Narumi pergi meninggalkan keduanya. Sementara itu, di lorong Hosen, Urushibara sudah mengalahkan semua murid-murid dari kelas C sendirian sampai babak belur. Dia pun menghajar terus-menerus murid-murid itu dan tak tahu caranya berhenti. Untung saja di sana ada Narumi. Dia mengingatkan Ryo jika dia menghajar orang itu terus-menerus, dia akan mati. Ryo pun lalu mendekati Narumi dan bertanya, "Siapa kamu?" Narumi menjawab jika dia adalah Narumi Taiga. Dia sedang mencari siswa yang tidak dapat dikendalikan. Ryo pun bertanya, "Apakah Narumi orang yang kuat?" Dia pun mengajak Narumi untuk bertarung. Narumi pun kaget. Urushibara ingin melawan orang yang kuat. Lalu Narumi menyarankan Ryo untuk pergi ke Suzuran. Di sana ada orang kuat yang bernama Serizawa Tamao. Ryo pun berkata, "Apakah di sekolah ini tidak ada yang kuat?" Namun Narumi tidak menjawabnya. Akhirnya Ryo Urushibara pun pergi meninggalkan Narumi. Sebulan setelah itu, Ryo tidak pernah datang lagi ke sekolah. Namun Narumi menetapkan Ryo sebagai pemimpin. Dan kemudian 1 tahun kemudian, saat Ryo Urushibara jalan-jalan di tengah kota, dia dikejutkan dengan pertarungan Serizawa di jalanan. Setelah melihat pertarungan Serizawa, dia pun kembali bersemangat untuk bertarung dan berniat untuk melawan Serizawa. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan Serizawa. Namun pertemuannya di pusat kota tidak berakhir di pertarungan, karena saat itu ada polisi yang sedang patroli. Dan kembali ke pertarungan. Akhirnya Ryo pun kembali bertemu dengan Serizawa dan menguppercut Serizawa. Dia menguppercut Serizawa dengan keras sampai membuat Serizawa terjatuh. Kroco-kroco Hosen itu pun senang melihat Serizawa terjatuh. Namun dia malah kena tonjok oleh Ryo. Ryo berkata, "Siapa saja tidak boleh mengganggu pertarunganku." Para kroco-kroco Hosen kagum dengan pertarungan antara Ryo dan Serizawa. Ryo Urushibara terus menuju Serizawa. Serizawa pun menyadari jika Ryo benar-benar monster. Serizawa pun kembali dapat menghajar Ryo. Namun Ryo Urushibara menyikut Serizawa dengan teknik bela dirinya. Tokachi dan Tokyo melihat pertarungan Ryo dan Serizawa. Ryo menendang Serizawa dan memukul Serizawa. Serizawa pun membalasnya, namun dapat dihindari oleh Ryo. Tokachi sedikit kecewa dengan Serizawa yang tidak dapat memukul Ryo. Serizawa pun terpental. Anak-anak Hosen berpikir jika Ryo dapat mengalahkan Serizawa,
Sedangkan anak-anak Suzuran berpikir, apakah Serizawa akan baik-baik saja? Tokyo berpikir, jika Serizawa tidak mungkin kalah dari orang yang telah melakukan sesuatu kepada Susumoto. Tokaji berteriak untuk berhenti bermain-main dan menghajar Ryo Roshibara. Serizawa pun berdiri kembali. Ryo langsung berdiri dan kembali menghajar Serizawa. Serizawa pun mengingat saat dia mengunjungi Susumoto di rumah sakit. Dia bertanya kepada Susumoto, "Kamu bisa makan sendiri?" Susumoto pun bertanya, "Apakah Suzuran akan melawan Hosen?" Serizawa meminta Susutomo untuk tidak mengkhawatirkannya. Mereka akan mengurus Hosen. Susumoto benar-benar menyesal. Dia tidak bisa ikut peran andil dalam melawan Hosen. Serizawa pun pergi dan berniat balas dendam dengan Ryo. Dan akhirnya Ryo pun kembali menghajar Serizawa. Namun Serizawa hanya diam saja. Dia tidak jadi melayangkan tinjunya kepada Serizawa. Ryo pun kaget. Akhirnya Ryo pun kembali memukul Serizawa, dan seketika itu dapat mengenai muka Serizawa. Namun Serizawa hanya diam saja. Lalu Serizawa meninju Ryo dengan keras sampai membuat Ryo terpental ke belakang. Tokyo sangat bersemangat sekali dan berteriak, sedangkan Ryo masih kagum dengan tinjuan Serizawa. Lalu Serizawa pun melompat dan menendang Ryo. Dan yaps, chapter pun berakhir. Sampai bertemu di video seterusnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen video saya. Terima kasih teman-teman. Bye.